الله الموجود في كل زمان الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان بكل لسان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف باللسان لا إله إلا الله المعروف باللسان لا إله إلا الله كل يوم هو Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada 'alaina ash-shiyam faqala fi kitabihil furqan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin imamil insi wal jan sayyidi waladi adnan sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa zurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan salatan wa salaman daimaini mutalazimaini min yawmina hadza ila yaumil liqa'i yaumal khusra. Amma ba'du para hadirin hadirat jamaah rawatib musalla Manbahus Sa'adah. Demikian pula para jamaah pengajian rutin halaqah awaluma yang merupakan majelis dipersiapkan untuk mengkaji tentang sholat kita, meluruskan sholat kita, menegakkan nepakaken sholat kita, menutupi sami-sami pinaringan rezeki sholat yang tepat, ibadah yang sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu sedaya mawon, pada malam hari ini karena kita sudah berada di malam yang berapa ini?
21. Masya Allah. Sudah masuk likuran daripada bulan Sya'ban yang jauh dari 1 minggu lagi kita akan menerima anugerah besar, insya Allah akan menerima rahmat yang utama, yaitu kedatangan bulan suci Ramadan. Bulan yang dimana selalu diangan-angan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kedatangannya, dan disebut-sebut sebagai anugerah yang bukan hanya diberikan kepada kita, tetapi juga disyariatkan kepada umat-umat terdahulu, para nabi, para rasul, lan para umate para nabi, umate para rasul terdahulu juga diberi syariat berpuasa. Berpuasa untuk apa? Untuk tahapan meningkatkan takarrub mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu. Yang kedua, ketika para nabi dan rasul itu buntu dalam satu persoalan, maka Allah perintahkan kepada beliau-beliau itu untuk bertapa dalam bentuk puasa. Walaupun syariatnya berbeda-beda, walaupun syariatnya pelaksanaannya berbeda-beda, tapi pertapaan yang namanya puasa ini disyariatkan. Contohnya misalnya Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Zakaria ketika mentok, ya wis wanen, ya napa namanya pengeroposan pada tulang-tulangnya sudah dirasa. Nggih, nek lungguh tangi cekot-cekot. Mari nggih, terus napa salat sing biasae terus krasa ngelu kabeh. Sampeyan lak dereng nggih. Ampun. Oh nggih, berarti nggih sudah masuk usia tua. Tapi kok Nabi Zakaria belum punya keturunan. Akhirnya sedih. Siapa ini yang akan melanjutkan risalah kenabian? Lajeng Nabi Zakaria gelisah. Gelisah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa. Nggih. Inni nazartu lirrahmani shauma falan ukallimal yauma insiya. Wis sesuai dengan wahyu esok tak nazar poso. Falan ukallimal yauma insiya, posoku gak arepe ngomong. Ngoten. Posone Nabi Zakaria mboten ngomong, gak ngomong karo bojone, gak ngomong karo anake, gak ngomong karo masyarakate, bertapa. Tidak berapa lama lajeng enten dawuh saking ngarsane Allah Subhanahu wa taala, inna nubasyiruka bi Yahya. Ya. Napa? Apa ayatnya? Allahu Akbar. Lalu Nabi Zakaria diberi berita gembira, inna nubasyiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Ya Zakaria, selesai Allah, ya Zakaria inna nubasyiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Wahai Zakaria, sekarang aku kasih kamu berita gembira dengan seorang anak yang bernama Yahya. Ini anak Pak Yahya nek kene iki. Tapi niki ketepaan mawon iki. Iki duduk niki cek arek, nek niku lampun sepuh. Nggih. Lam naj'al lahu min qablu samiyya, di mana sebelum sekarang aku belum pernah anugerahkan nama ini kepada seorang manusia pun. Ini cerita coba bertapanya Nabi Zakaria. Demikian juga ketika sinten jenenge ibuke Nabi Isa alaihissalam, nggih, Sayyidatuna Maryam, ya, Sayyidatu Ahlil Jannah, pimpinane napa ibu-ibu ahli swarga.
ahli swarga niki pimpinane Sayyidatu Maryam, Sayyidatu Asiyah, Sayyidatuna Fatimah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari kaum ibu tiga. Ketika Sayyidatuna Maryam dituduh melakukan prostitusi, perzinaan karena ternyata hamil tanpa suami. Padahal itu ujian, akhirnya disingkirkan Sayyidatuna Maryam. Lalu berada di tempat yang terpisah dari segala sesuatu. Disitulah Sayyidatuna Maryam bertapa alias puasa, tidak kumpul sopo-sopo, tinggal makan, tinggal ngombe, meninggalkan makan, meninggalkan ngombe, meninggalkan segala hal. Lama-lama Allah memberi rezeki kepada Sayyidatuna Maryam. Wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlati tusaqit 'alaiki ruqaban janiyya. Setelah melakukan pertapaan sekian lama, nggak ada yang ngirim makanan, nggak ada yang apa. Sayyidatuna Maryam tetap disuruh ikhtiar, bukan ngongkon malaikat Jibril atau malaikat Mikail nggawa nampan ngekai sego kebule mboten. Tetap disuruh ikhtiar dening Allah Subhanahu wa taala. Ahlan wa sahlan Ustaz Muhammad. Ya. Disuruh ikhtiar apa? Wa huzi ilaiki bijiz'in nakhlati tusaqit 'alaiki ruqaban janiyya. Goyangan wit kurma iki. Goyangan. Kok nek wis digoyang buahnya akan jatuh dan dengan itu kamu bisa makan mendapatkan konsumsi yaitu makanan berupa kurma. Padahal Gusti Allah kalau cuma ingin menjatuhkan kurma saja ya sagampang-gampangnya ngutus angin wis mari teblok kabeh. Tapi tidak. Ya. Karena supaya walaupun Sayyidatuna Maryam sedang melakukan pertapaan yang luar biasa, tapi tetap disuruh ikhtiar, suruh goyang napa jenenge uwite kurma sehingga berjatuhanlah kurma-kurma itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala melukiskan kewajiban puasa itu dalam firman-Nya pada surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai kalian orang-orang yang beriman, ya, telah diwajibkan atas kalian puasa. Kewajiban apa itu? Kewajiban kepada kamu sebagaimana ia juga diwajibkan kepada orang-orang para nabi dan rasul, para pengikutnya nabi dan rasul min qablikum sebelum kamu. Tujuannya apa? Allah menurunkan syariat puasa kepada kita ini bukan supaya kita kehausan, supaya kita kelaparan, supaya kita kekurangan energi, tidak, tapi la'allakum tattaqun, supaya dengan puasa ini kamu melakukan terapi diri untuk meningkatkan takwamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena takwa ini merupakan tahapan yang harus membuahkan peningkatan di dalam takwa kepada Allah, makanya puasa ini harus melahirkan rasa di dalam diri kita bahwa puasa ini benar-benar melahirkan rasa baru, kalau ilmu baru, kalau semangat amal baru, ya, kalau kesadaran baru yang kita dapatkan dari puasa. Nek gak ngerasa apa-apa berarti durung poso. Mungkin nopo-nopo kersa. Mek waktu nitok sing pindah biasa sarapan isu, saiki ngale sarapane bengi.
Biasae jam 3 ngorok, saiki nguripi korek jam 3 masak. Misale naudzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, karena kita ini masih kita. Nah, kita buka bab puasa Pak Haji. Oleh karena rujukan kita ini tetap pada Mau'izatul Mukminin, kitab Mau'izatul Mukminin, maka kita akan merujuk pembahasan puasa ini tetap pada kitab Mau'izatul Mukminin. Oleh karena puasa ini merupakan tahapan peningkatan takwa, maka Imam Al-Ghazali, ya ini Imam Al-Ghazali itu membuat tingkatan-tingkatan orang puasa ini menjadi berapa? Tiga tingkatan. 1 shaumul umum, 2 shaumul khusus, 3 shaumu khusus atau siyamul khawas. Nah, ya. Pundi niki. Oh niki. Lali gone. Begini. Apa? Pinten? 54. Nggih, niki 54. Nggih, niki napa? I'lam anna shaum 3 darajat. Shaumul umum wa shaumul khusus wa shaumu khususil khusus. Posone wong awam, posone wong napa jenenge nggih tingkatan khusus, terus khususil khusus niki spesial. Nah, spesial. Napa shaumul khusus? Nah, sebelum kita menginjak ke situ, maka kita bahas dulu puasa. Poso niki Bu, ibadah sing paling sederhana pelaksanaan. Nek andaikan kita sebut sebagai ibadah gampang, puasa ini adalah ibadah sing paling gampang. Oke. Puasa itu lebih mudah daripada sholat, lebih puasa apalagi dari zakat, apalagi dari haji, lebih mudah dari haji. Oke. Napa malih? Sholat, puasa, zakat, nggih haji. Nah, syahadat kan cuma mocong. Sebab apa? Kalau sholat masih ada syarat dan rukun sholat. Takbirnya harus bunyi Allahu Akbar. Kalau keliru Allahu Kabir atau Allahul Akbar, tak boleh. Ada ketentuan-ketentuan. Harus baca Fatihah. Fatihahnya harus fasih. Boten angsal alhamdulillahirabbil alamin, boten angsal. Itu ndak fasih namanya. Nggih. Nah, nek salah kedaden, ya kono bahasane maneh. Tapi yang jelas salat itu memerlukan kriteria atau kualifikasi tertentu supaya salat kita sah. Tapi nek poso niki ibadah tinggal. Ibadah menang niku poso. As-shaum lughatan al-imsak. Imsak niku napa ngeker. Ngeker niku napa meneng. Meneng tinggal mangan, tinggal ngombe, tinggal hubungan suami istri, poso jeneng. Gampang, poso paling gampang. Nah, tinggal nantinya oleh kita meninggalkan sesuatu itu meninggalkan perasaan khusus dalam diri kita yang mengantarkan kita kepada firman Allah Subhanahu wa taala la'allakum ta'takun apa enggak? Apa mergo gak nafsu mangan terus gak mangan? Mergo gak kepengin ngombe terus gak ngombe? Apa bedane terusan? Poso ini yatasyabah bainal ibadah wal adah. Puasa ini akan serupa dengan adat kebiasaan manusia.
Sampai ninggal sarapan biasa toh. Siaran apa mboten? Biasa nek pas gak ono sing dipangan. Nah, misalnya, okay. Artinya begini, dalam sesuatu situasi tertentu manusia kesulitan makan lalu tidak makan 1 hari itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Manusia karena ketiadaan air lalu tidak minum 1 hari itu tidak apa-apa, biasa. Ketahanan tubuh manusia ini bisa bertahan tanpa makan dan minum mungkin 2-3 hari atau ada itu kualifikasinya di ilmu biologi itu. Jadi sebenarnya nggak ada alasan kalau orang mergo poso terus kena emah nu mboten enten. Jadi kembali kepada pengertian puasa, puasa lughatan al-imsak. Wastilahan al-imsaku anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubish syamsi. Penahanan kita terhadap sesuatu yang membatalkan puasa mulai dari terbitnya matahari sampai terbitnya matahari, mulai dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari, itulah puasa. Nah, tinggal mempelajari nanti ya apa saja hal-hal yang membatalkan puasa dan seterusnya. Jadi intinya ibadah puasa itu sederhana, yaitu ibadah sing sifatnya ninggalaken mangan lan ngombe lan hubungan suami istri. Nah, meskipun demikian, supaya puasa ini tidak serupa dengan kebiasaan kehidupan manusia, maka orang berpuasa ada syaratnya, ada rukunnya. Supaya apa? Ya supaya beda mau iku antara poso ambek gak sarapan. Nah, makanya di sini disebutkan di fikih itu, ini tadi saya saya baca sedikit tentang beberapa hal yang berkaitan dengan syarat rukun serta beberapa kesempurnaan puasa. Saya mulai ya. Karena puasa ini serupa dengan tradisi hidup manusia, yaitu meninggalkan makan dan minum, juga meninggalkan persetubuhan antar suami istri. Mungkin karena nggak sehat, lalu tidak melakukan hubungan suami istri sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan 5 bulan. Nah, itu kan tradisi manusia. Nah, gak diniati ibadah, ya gak jadi ibadah. Ya. Nah, sekarang kita mulai dari syarat-syarat wajibnya puasa. Syarat-syarat wajibnya puasa, 1, Islam. Oleh karena itu, maka ibadah puasa tentu tidak wajib kepada orang yang tidak Islam. Dengan kata lain, tidak ada kewajiban puasa kepada orang yang tidak Islam, karena Islam itu merupakan syarat wajibnya puasa. Pun maklum niku di kitab-kitab fikih. Syarat-syarat wajib puasa, 1, Islam, baligh, akil. Akil maksudnya akalnya sempurna, tidak gila. Nek gila berarti tidak wajib puasa. Ya. Demikian juga sehat. Kalau tidak sehat tidak wajib puasa. Misalnya menurut diagnosa dokter, ini karena lemah jantung, suplai makanan harus cukup sekian. Kalau enggak terancam jantungnya, lemah jantung. Itu ya boleh meninggalkan puasa. Dengan kata lain tidak wajib melaksanakan ibadah puasa. Yang kelima, ya tadi Islam, balik, berakal, sehat. Yang kelima, tidak musafir. Musafir tidak dalam keadaan bepergian. Kalau tidak dalam keadaan bepergian, wajib puasa. Wajib puasa. Lah, kenapa?
Ya karena orang bepergian ini sering madhinnatu wuqu'il masyaqqah. Karena bepergian itu adalah tempat kemungkinan terjadinya kesulitan. Karena bepergian mungkin capeknya tak terukur, karena bepergian waktunya kadang tidak terukur, diperkirakan jam sekian sampai ternyata mogok di tengah hutan umpamanya, di tengah padang pasir, mogok di tengah laut karena kemudiannya cuklek umpamanya. Nah, makanya musafir ini diberi kelonggaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun orang musafir kadang-kadang tambah enak. Kadang-kadang, tapi itu tetap termasuk, artinya mendapat rukhsah. Wong gak duwe, tiba oleh hadiah ke bupati, numpak pesawat, nginepin di hotel, dan seterusnya, servisnya luas. Tetap mendapat keringanan-keringanan, rukhsatus safar. Apakah itu qashar sholat, apakah itu tidak wajib puasa, tetap. Jadi yang menjadi sebab itu adalah bepergian. Bepergian itu apa? Keluar dari tempat pemukimannya. Tempat pemukimannya. Kalau yang disebut musafir tok, keluar dari ukuran kecamatan. Hamba tinggal di Gresik, keluar dari kecamatan Gresik, ini sudah disebut musafir. Tapi kalau yang tidak wajib melaksanakan puasa ini harus musafir safar masafatul qasri, yaitu perjalanan yang menyebabkan kita mendapat keringanan qashar sholat. Berapa jarak tempuh yang bisa kita mendapatkan keringanan qashar sholat? Itu ya paling tidak sekitar 90 kilo. Ini singkat bahasan seperti itu. 90 kilo yang mungkin 89 sudah boleh, 90 lebih sudah boleh dan seterusnya. Kalau istilah fikihnya yaitu salatu marahil, 3 marhalah. Sudah pokoknya kalau dianalogkan ke dalam ukuran-ukuran Indonesia yang kita baca di dalam kitab tulisan Kiai Haji Maksum Ali, namanya Faidul Qadir fi Ajaibil Maqadir, yaitu kitab tentang khusus membahas ukuran-ukuran syariat, ukuran kulaten, ukuran napa jenenge orang kosor, ukuran ada di situ, ukuran zakat, ukuran fidyah dan seterusnya. Nek kari ngapalno ae nek gelem. Lah kalau sudah sampai pada masafatul qashar, maka dia tidak berkewajiban puasa. Tidak wajib loh nggih, bukan tidak boleh. Kalau misalnya memang kepergiannya ini memungkinkan dia puasa tanpa masyaqqah, jauh lebih afdal, lebih utama dia bepergian dalam keadaan berpuasa. Karena ini puasa wajib. Karena ini puasa wajib. Berbeda kalau puasa sunnah. Kalau puasa sunnah mungkin karena ada tamu terus mokel, karena tamunya nggak mau makan, kalau tuan rumahnya nggak makan, boleh jadi sampai lebih afdal mokel daripada puasa. Demikian juga bepergian. Bepergian kemungkinan boleh terjadi sampean bepergian dalam keadaan tidak berpuasa lebih utama daripada berpuasa. Gitu. Kenapa? Karena untuk napa jenenge, untuk menyambut suguhane Gusti Allah. Suguhane Gusti Allah diberikan kepada orang musafir. Gitu. Tapi kalau sampean milih mboten kula kok mboten enten rasane walaupun pergi ya tetap nyaman saja puasa. Nggih afdal puasa. Jadi yang dimaksud di sini adalah tidak wajib puasa, tetapi boleh.
Lalu yang keenam adalah ya suci dari haid dan nifas bagi kaum ibu. Itu syarat wajibnya puasa. Syarat wajibnya puasa ini berbeda dengan syarat sahnya puasa. Nah, kalau syarat sahnya puasa itu Islam baligh, Islam akil, mumayyiz, suci dari hadas besar dan nyata-nyata telah masuk bulan suci Ramadan. Itu syarat sahnya puasa. Kalau tadi syarat wajibnya puasa artinya tidak wajib kepada orang yang tidak Islam, tidak berakal. Kalau sekarang syarat sahnya puasa. Syaratnya puasa ini pertama akil, yang kedua mumayyiz. Mumayyiznya apa artinya? Bocah wis ngerti, bisa membedakan, ya, bisa membedakan antara yang api, yang elek. Yang penting ngerti. Ini najis, ini enggak najis. Ini makanan, ini bukan. Itu berarti mumayyiz. Kalau mumayyiz walaupun dia belum wajib puasa, posone sah dan dapat pahala. Gitu. Dapat pahala. Kalau sesuai dengan batasan puasa, yaitu mulai dari apa jenenge ya biasa, mulai dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Tapi nek cuma sampai beduk ya jenenge iku poso latihan, jenenge poso beduk. Nah, ono maneh tahun menene poso asar, yaitu kaidah aghlabiyah jenenge. Ya mek ngarani ae poso tapi duduk poso. Nah, ngaten ya. Nah, kalau anak kita sudah berpuasa 1 hari penuh sebagaimana orang besar, padahal dia belum balik, umurnya jek 5 tahun. Nah, tapi wis ngerti, maka puasanya sah. Nah, puasanya sah. Jadi syaratnya hampir sama dengan napa jenenge syarat wajibnya puasa. Kalau syaratnya sahnya puasa itu bagi anak yang belum balik itu meskipun dia belum balik puasanya sah. Nah, yang kedua, syarat sahnya puasa itu adalah napa jenenge ru'yatu hilali Ramadan. Ru'yatu hilali Ramadan. Betul-betul memang sudah ru'yat. Dengan kata lain, nek cara salat memang sudah dukhulul waqti. Nek cara salat niku, tiyang salat niku lak ngeten. Aqimis shalah lidulukis syamsi ila ghusaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Niki Gusti Allah sing dawuh, dirikanlah salat wahai Muhammad liduluki syamsi, karena tergelincirnya matahari. Artinya tergelincirnya matahari ini merupakan sebab wajibnya salat. Dengan kata lain, nek durung gincir srengenge ini belum boleh salat zuhur. Karena apa? Bahasa kita karena belum masuk waktu. Perintahnya belum sampai. Wong perintah itu aqimis shalah lidulukis, dirikanlah oleh kamu wahai Muhammad salat zuhur itu karena tergelincirnya matahari. Jadi asal mulanya wajibnya salat zuhur ini harus lihat ke atas dulu. Nyata wis gingsir apa durung. Nah, makanya kalau zaman dulu sebelum sholat itu ada apa jenenge? Bencet. Jadi di depan masjid, misalnya ini kita masjid, depannya ini ada seperti cagak kecil didirikan di atas apa namanya bangunan kecil. Namanya kalau saya waktu kecil namanya bencet. Saya sih nututi. Nah, dilihat kalau sudah ada bayang-bayangnya sedikit, oh berarti mataharinya sudah bergingsir.
Bagaimana hukumnya kalau kita sholat zuhur nggak melihat matahari, tapi cuma ngelihat jam? Oh, jam 11.45. Oh, itu berarti nek ngoten lah sholat berdasarkan jam. Gak berdasarkan matahari, mboten. Tetap berdasarkan tergelincirnya matahari yang sudah kita ukur dengan hasil teknologi yang namanya jam. Nah, jam ini tidak pernah bohong, tidak pernah meleset. Oleh karena geseran apa jenenge? Apa jenenge? Jarum jam ini tidak pernah meleset, tidak pernah bujui, tidak pernah keliru, maka jam pun bisa kita jadikan ukuran ibadah. Di sini kalau cara fikih adalah al-adah muhakkamah. Adat kebiasaan yang muncul dari hasil cipta rasa dan karsa manusia itu muhakkamah, mempunyai kedudukan hukum di dalam syariat. Saya bahas ini karena nantinya akan membahas soal ru'yatul hilal. Ini soal sholat. Jadi sampean waktu mau sholat subuh itu tidak perlu munggah loteng, delok iki temenan wis fajar sodiknya sudah muncul apa belum. Tidak perlu. Kenapa? Karena sudah berpedoman kepada adat istiadat manusia yang sudah teruji kebenarannya. Apa itu? Yaitu jam. Nah, adat itulah bahasa kita. Adat itu adalah sesuatu yang dihasilkan dari kreasi manusia, kebiasaan manusia, perilaku manusia yang kemudian membaku ya, menjadi tetap. Ini jenenge disebut adat. Nah, ini jam ini juga hasil cipta rasa dan karsa manusia. Lalu ia menjadi pedoman. Nah, soal puasa juga gitu. Kanjeng Nabi niki dawuh, sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Berpuasalah kamu sekalian karena melihat hilal Ramadan. Wa aftiru, dan berhari layalah kamu sekalian liru'yatihi, karena melihat hilal Syawal. Jadi ukuran masuknya waktu puasa yaitu kalau sudah lihat ru'yat hilal Ramadan. Nah, sudah. Jadi tidak ada. Jadi sebenarnya tidak ada puasa berdasarkan hisab niku mboten enten. Walaupun apa terus zaman Kanjeng Nabi belum ada hisab, ada. Di zaman Kanjeng Nabi itu hisab sudah ada. Jadi ahli astronomi sudah ada yang bisa apa jenenge mengukur bulan naik begitu kan nggak nanya yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj. Ya, yas'alunaka, para sahabat takon maring kon ya Muhammad 'anil ahillah, tentang bulan. Nah, misalnya. Terus Kanjeng Nabi Isra Mi'raj yang biasanya memakan waktu sekian bulan antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Hitungan sejak saat itu sudah ada. Tapi Kanjeng Nabi memberi pedoman berpuasa ini bukan ukuran bulan, tapi bukan ukuran hitungan bulan, tapi ukuran ru'yatul hilal, melihat terbitnya hilal. Kanjeng Nabi dawuh, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kamu sekalian karena li ru'yatihi, sama dengan liduluki syamsi tadi. Berpuasalah kamu sekalian karena melihat munculnya hilal dari ufuk barat. Nah, akan tetapi kan gitu, perkembangan zaman
kemudian ilmu hisab ini apa jenenge makin diperhitungkan, makin dipakai oleh umat Islam, termasuk yang disebut dengan ilmu aflak atau ilmu falak atau ilmu perbintangan. Nah, ilmu perbintangan berdasarkan pada hitungan-hitungan yang kemudian dibakukan oleh para ulama menjadi sebuah disiplin ilmu yang namanya ilmu perbintangan. Nek cara Indonesia arek kuliah jenenge ilmu astronomi atau astrologi, ilmu tentang perbintangan. Sama seperti jam tadi. Kalau memang ilmu hisabnya itu sudah teruji, bolak-balik membuat perkiraan, ini nanti tahun 2023 akan terjadi gerhana matahari pada bulan Desember tahun 2023 jam sekian, ya, lewat sekian, terus bolak-balik tepak, nenek banyak rono ulama. Kalau yang saya kenal itu dulu zaman saya masih mondok, kalau di Kudus yang menjadi rujukan pemerintah itu namanya Kiai Turaihan. Kiai Turaihan di Kudus. Nah, itu selalu tepat. Sehingga seakan-akan wis gak perlu lagi ru'yatul hilal ini loh, sudah teruji dari tahun ke tahun. Nah, podo karo jam itu tadi. Tetapi kemudian karena orang banyak lalu terjadi kontroversi, ngitunge gak podo, akhirnya melahirkan kesimpulan yang berbeda. Maka kalau begitu bagaimana? Maka itu tetap dijadikan pedoman sekunder yang kedua. Dijadikan pedoman kedua. Yang pertama adalah kalau memang masih ada kegiatan ru'yatul hilal yang dilakukan oleh orang adlin, orang yang terpercaya. Orang yang terpercaya, apalagi teratur secara terorganisasi, apalagi kalau yang menyaksikannya lebih dari 1, 2, 3 orang dan seterusnya, maka wajib hukumnya berpuasa berdasarkan ru'yatul hilal. Ngoten mawon, nggih. Ini yang berhubungan dengan permulaan puasa. Rukun-rukun puasa, wis mes jam 09.00 ya. Ya ini bahasan supaya puasa kita ini benar-benar menjelma sebagai ibadah. Maka kudu diilmoni. Tapi kalau disederhanakan sebenarnya puasa itu ya al-imsak itu wis. Apa? Ngeker saking apa? Mek ngekere saking mangan lan ngombe ya berarti saumul awal. Saume wong awam. Nek misale oleh ngeker iki lebih meningkat. Meningkatnya gimana? Meningkatnya tidak hanya makan dan minum, tapi ngeker dari hal-hal yang menjadi maksiatnya organ tubuh. Biasanya ngeblek, ya, utawa napa jenenge? Ngeblek niku napa? Marung niku lho. Ngeblek. Cangkruk nek cara Gresik, ya. Nek banter, nek ngrasani wong cepet, misale nggih ya. Nah, kemudian karena puasa, akhirnya seluruh organ tubuhnya ini dikendalikan. Yang biasanya mulutnya ini mudah mengeluarkan ucapan, sekarang tidak berucap kecuali nyata-nyata berguna. Sekali. Mikir yang ngono, pikiran yang biasanya ngeres, yang biasanya kemudian pikirannya dikendalikan. Koncoan yang ngono, biasanya nek koncoan angger, ya.
Karena wis aku saiki nek mari apa jenenge mergo posoan gak koncaniku mergo engko ngarai sekakan terus umpamane. Selama bulan puasa meninggalkan sekak. Walaupun sekak itu tidak membatalkan puasa. Iki jenenge shaumul khusus. Meninggalkan sesuatu yang memungkinkan kita terjatuh pada kemaksiatan. Pokoknya sing jenenge puasa iki ninggal. Semakin meninggalkan sesuatu lebih banyak, semakin bermutu puasanya. Ngoten mawon. Nggih ya. Sikil, nggih ya. Biasae ngiteri apa jenenge pasar ana gaene mlaku-mlaku. Misale. Tapi karena bulan puasa dicegah. Tidak sembarang melaku kecuali pancen nyoto-nyoto melakune ibadah. Misalnya ngoten. Lah itu karena mencegah seluruh organ tubuh dari hal-hal yang tidak bermanfaat, maka itu namanya shiyamul khusus. Terus sak dhuwure maneh saumu khususil khusus. Ya misalnya kita anggap wis kabeh ngerti syarat nyasanya puasa, syarat wajibnya puasa, hal-hal yang membatalkan puasa ngerti wis. Ya. Lalu karena saya ini puasa, saya tidak hanya meninggalkan ngerasani wong, tidak hanya meninggalkan pergunjingan dan adu domba, tapi tak akeh zikir. Tak akeh zikir. Biasanya maca Quran iku mek Yasin, sekarang tak berusaha menghatamkan Quran. Ini saumu khususil khusus, tidak hanya meninggalkan sesuatu yang merendahkan puasa, tapi at-tahalli bil akhlaqil hamidah, menghiasi diri dengan perilaku dan norma-norma yang terpuji. Ini namanya saumu khususil khusus. Oke. Kalau tadi hanya meninggalkan sesuatu yang tercela, itu poso. Makanya Kanjeng Nabi dawuh, khamsun yuftirna shaib. Al-kadzib wal yaminul kadzibah. Napa jenenge? Wal ghibat wan namimah wan nadharu bi syahwatin. 5 hal ini membatalkan puasa. Versi Kanjeng Nabi ditafsiri oleh para ulama, maksudnya membatalkan pahalanya puasa. Napa niku? Al ghibah, menggunjingkan tetangga, menggunjingkan saudara, wan namimah, adu-adu, ya. Wal kadzib, bohong, wal yaminul kadzibah, sumpah palsu, wan nadharu bi syahwatin, gampang cuci mata. Ini semua menghilangkan pahala puasa. Kalau napa jenenge yang membatalkan puasa pun jelas, ya. Kalau hal-hal yang membatalkan puasa, ya pokoknya yang penting menghindarkan diri dari makan dan minum dan segala hal yang memungkinkan masuk kepada saluran-saluran yang tembus kepada lambung. Kepada lambung. Apa itu? Mulai dari mulut, hidung, ya, kemana? Telinga, ini nyambung ke lambung. Lalu 2 kemaluan. Jaga kelima organ tubuh itu, jangan sampai kemasukan sesuatu yang nantinya sampai ke lambung. Kalau mata, ya enggak lah, mata karena mata enggak tembus ke lambung. Jadi umpamanya sakit mata diobati, ya enggak apa-apa. Atau misalnya nopo orang puasa kemudian apa jenenge sing den infus. Puasa diinfus. Karena sakit, kalau sakit diinfus tidak batal puasanya. Karena yang diinfuskan obat. Tapi sehat kok diinfus. Infusnya infus vitamin.
Nah, itu membatalkan puasa. Kenapa? Ya karena tidak sesuai dengan ruhus shaum, jiwa daripada puasa. Wong poso kok diinfus vitamin. Nah, gitu. Nah, bagaimana kalau yang masuk ini tidak sengaja? Nggih, Pak Yahya. Kita ini harus menjauhi hal-hal yang membatalkan puasa. Tibae melebu di luar kontrol. Di luar kontrol. Mboten napa-napa nek di luar kontrol alias tidak sengaja. Misalnya wingi kula wonten pas poso Sakban, kan ana tamu. Kula eling gak gawe minuman, nyuguhi minuman. Ada ngekei contoh makan biskuit oleh siji lali langsung melebu nggih tak lepeh. Nah, misalnya nggih sempat melebu sebagian. Nah, itu tidak membatalkan puasa karena di luar kesengajaan. Di luar kesengajaan. Misalnya, ya, nopo sing menantang untuk masuk ke dalam tubuh kita kumur-kumur, nah, kumur-kumur atau masukkan air ke dalam hidung, itu seharusnya dihindari karena apa? Karena memberi peluang untuk masuknya sesuatu ke lambung, termasuk sikatan, apalagi pakai odol. Ini lebih afdol meninggalkan apa? Meninggalkan kumur, istinsak dan siwakan. Bagaimana kalau ada orang boten lah kula tak nglampahi sunai wudu, kula pun kulino nek wudu niku pun istiqomah nglampahi sunai wudu ya siwakan ya kumur ya istinsak. Oh nggih mboten napa-napa. Nggih angsal sunai wudu. Mek niku anjurane. Terus pas kumur-kumur wudu tibae kelebu. Klek. Batal napa mboten? Posone. Mboten batal. Mergo napa? Mergo sampean oleh kumu-kumu niate ngelakoni perintahe syariat, yaitu barang sunnah. Tapi nek pas ngelakoni kumu niku mboten pas ngelakoni barang sunnah, misale cangkeme dileboni laler utawa dileboni napa lah, wah jijik, aja rawon. Tawon, oh nggih tawon, salah krungu kula. Punten nggih. Tawon utawa laler, jijik, akhire kemu dadakno kelebu. Batal. Posone batal. Soale apa? Kelebon laler niku mboten napa-napa, kelebor tawon mboten napa-napa. Jadi gak kemu ya gak apa-apa. Tibae sampean kok kemu gak ono perintahe agama. Lalu kemasukan air, maka puasanya batal. Kenapa batal? Karena olehnya berkumur tidak dalam rangka menjalankan syariat. Nah, contohnya misalnya banyu mlebu kuping. Ya. Niku ya dilihat. Kalau mlebu kuping ning mergo mandi junub. Nggih. Misale nek kula jaman biyen niku senengan kula iku nggih adus nek kali omah kula desa daerah Kenjeran mriku. Dadi misale junub nggih langsung mencolot nang Sungai Bengawan Sulu bleng. Nek terus munggah rambut suci ya. Tibae kelebon banyu. Kupinge mbok cangkeme mbok apane tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena oleh seluruh ini dalam rangka mandi junub. Tapi nek mergo mbongkar mobil kotor kabeh terus adus sak resik-resike seluruh
Tibae kelebon banyu, maka batal puasanya karena mandinya itu tidak dalam rangka menjalankan syariat. Demikian yang lain-lain. Pokoknya kalau sampai melakukan sesuatu kok keliru, tapi kerangkanya masih dalam kerangka menjalankan sunnah Nabi. Nah, ini tidak membatalkan puasa. Ngaten nggih, wallahu a'lam bishawab. Niku sak ilinge mawon. Nggih mencolot-mencolot bahasane mboten napa-napa. Wong pancene ngajine jiping. Nah, ngaji kuping. Mugi-mugi pinaringan ilmu sing manfaat. Ini niate nggih, niate saling ingat, mengingatkan. Mugi-mugi sami eling nek poso niku enten poso sing kelas rendahan, kelas sedengan, kelas istimewa spesial koyo martabak ngoten niku. Nggih, mugi-mugi kula panjenengan saya keparingan poso sing spesial, yaitu meninggalkan makan dan minum, meninggalkan tersia-sianya organ tubuh. Nah, ya, syukur-syukur bisa meningkatkan fungsi organ tubuh karena dalam keadaan puasa. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? 5 menit, betul apapun. Monggo. Enten. Nek mboten enten nggih alhamdulillah. Bener? Berapa Pak Dres? Nggih. Nggih. Sunnahe poso niku buka lan sahur. Buka lan sahur. Sampean poso gak buka sampai isya. Sampai jam 12 dalu sampai jam 3. Mboten napa-napa. Tidak mengurangi mutu puasa jenengan. Atau sebaliknya, sampean poso tapi gak sahur. Masih Ramadan. Mboten napa-napa. Mergo sahur iku sunnahe poso sunnah. Nggih. Puasa apa saja, Pak. Yang diharamkan apa? Yang diharamkan itu wisol. Wisol iku napa? Poso kok 2 dina. Nggih. Wis isun mergo kepengin meningkatkan penghayatan puasa, tak poso 2 dina nek kuat 3 dina. Mboten angsal. Wong condone Kanjeng Nabi niku mek dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Nggih. Sampean harus meyakini itu. Perkara sampean waktu terbenamnya matahari gak mangan, gak mungge, gak apa-apa. Sing penting ojo niat langsung poso sampai meneh mboten. Nah, ngoten maksude. Jadi sunah mawon niku. Puasa sunnah wajib sami mawon. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Mungkin ibu-ibu barangkali ada kesempatan lagi yang lain dibahas soal kewajiban mengkodok puasa. Oke, monggo Bu, napa Bu? Nggih. Nggih. Oh, nggih. Larene jaler napa istri? Oh benten Bu, nek istri niku umur 7 tahun nggih dereng nggih sami-sami dereng nggih. Nggih misale arek umur 7 tahun sik durung dilatih poso, sing pasti belum wajib puasa, nggih. Belum wajib puasa. Terus gak poso, mboten napa-napa Bu, mboten dosa. Mek meninggalkan napa jenenge tradisi latihan poso. Nggih biasae masyarakat kita itu nggih padha karo latihan salat, muru auladakum lisab'in. Nek umur 7 anakmu ajarana salat. Kiase ibadah-ibadah lain ya dilatih
dilatih poso, nek gak gelem maghrib ya sampai asar, nek gak gelem asar sampai zuhur. Nah, misalnya gurung latihan nggih mboten dosa Bu, mek meninggalkan keutamaan. Nggih, gak ilok nek cara ngrikine. Nggih, gak ilok mawon. Mboten Bu. Dadi mboten enten sing dosa, mek gak ilok. Sing gak ilok sapa? Ya nek ibuke wis ngongkon berarti sing rasa gak ilok anake wong jenenge anak. Nggih. Nek gak ono perintah blas ya gak ilok wong tuane wong gak ngongkon. Nek perlu meksa, nek perlu kei hadiah, sampeyan nek poso tak kei dhuwit 10.000. Nah, ngaten nggih. Nggih? Pun balik. Iki pun balik. Nek pun balik wajib, Bu. Nggih, nek pun balik wajib. Nggih, nek umume nek lari ekstri niku misale umur 9, pokoke pun menstruasi napa dereng. Nggih. Kalau sudah berarti balik. Kalau laki ya umumnya umur 15 tahun. Nggih. Atau keluar sperma misalnya lapor. Bu, Pak, wingi mambunge kok ana ngene kok iku aja tak delok. Oh iki jenenge sperma cung, Paman. Kowe lali sakniki luwih pinter timbang bapake. Malah gak lapor. Wallahu a'lam bishawab. Sampun? Nuwun agunge pangapunten nggih. Kok menawi kirang tertib angsale nerangaken masalah poso niki, mugi-mugi diparingi taufik, hidayah lan inayah saking ngersane Allah Subhanahu wa taala saged nampi bulan suci Ramadan nggih kelawan ati sing napa jenenge marem bisurur wal hubur. Sunnah nggih, sunnah kita seneng karena kedatangan bulan suci Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina ma'al qudri unsa wa dzakara. Rabbi afiqna wa fikum lima atartadi qalan wa fi'lan karama wal zikru kull halalan daima wa akhirna anka ulama nuhda bil khair wa nufa kull syarr rabbana wa sulh lana kull syu'un wa akhir bi ridha minkal uyun wa bi anna rabbana kull duyun qabla an tatana rusulul manun wa bir wa sur wa anta akraman satar wa salatu wa idashal mustafa man ila al haqq da'ana wal wafa kitabin fil nasi shifa wa ala al quran bi syurafa wa ala sahbi masabil ghurar Allahumma hadina bihudak waj'alna man nusara fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.